Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada anak-anak semuanya karena mengundang melaksanakan Zoom meeting pada malam hari ini, Sabtu 14 Agustus 2021, yang mana ini mungkin waktu kamu untuk di rumah ataupun berkumpul dengan keluarga. Ini saya ambil waktunya malam ini karena ingin saya sampaikan pemaparan simulasi belajar tatap muka di sekolah untuk program Kemendikbud dengan LPTK Universitas Bina Bangsa Sempena dalam program guru dalam jabatan, ya. Dan saya termasuk mahasiswa dalam program tersebut yang mana mendapatkan tempat praktek di sekolah masing-masing. Ya, untuk LPTK saya itu di Provinsi Aceh, ya, Universitas Bina Bangsa Sempena, Provinsi Aceh. Nah, seandainya tidak masa pandemi ini, saya kemungkinan belajarnya atau pelatihannya ke Provinsi Aceh. Jadi berhubung masa pandemi, itu pelaksananya secara daring, sehingga saya bisa tetap berada di Kota Pekanbaru. Untuk di Pekanbaru sendiri, dalam angkatan 3 ini saya sendiri dari SMP 4 Pekanbaru, dan selebihnya sebanyak 32 orang guru itu tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, yang mana dipusatkan kami di Universitas Bina Bangsa Sempena di Banda Aceh. Anak-anak sekalian, mungkin kamu ada yang bertanya-tanya, kenapa kegiatan ini dibuat? Padahal mungkin anak-anak semuanya sudah merasa nyaman dengan program daring, ya, belajar di rumah, tak perlu sibuk-sibuk datang ke sekolah. Benar ya? Nah, semua penyampaian materi melalui jaringan, internet, WA, dan media lainnya, sehingga kamu dapat dalam belajar atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, itu bisa kamu kerjakan di rumah. Ya, apa kamu sedang berbaring, atau sedang di mana, ataupun kapan waktu kamu mengerjakan, bebas ya. Beda kalau seandainya kita tetap muka dulunya, kamu harus mengikuti kegiatan dari pagi sampai siang ataupun sore di sekolah, baru bisa melaksanakan kegiatan selanjutnya di rumah. Tapi untuk selama pandemi ini, belajar dalam daringan, kamu bisa seharian di rumah, belajar di rumah, aktivitas di rumah. Ya, ada semua program pembelajaran ini ada dampak positif dan negatifnya. Dan anak sekalian, kebetulan saya sebagai guru PJOK yang membidangi mapel PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SMP 4 Pekanbaru, mendapat tugas untuk melaksanakan simulasi belajar luar jaringan, ya, tatap muka di sekolah. Nah, kebetulan karena saya utusan dari SMP 4 Pekanbaru, maka tempat praktik saya harus dilaksanakan di SMP 4 Pekanbaru. Dan alhamdulillah izin dari pihak sekolah itu telah diberikan, tapi kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kemarin saya ingin meminta izin untuk dapat mengambil satu kelas, ya. Apakah saya bagi dari 10 kelas itu jadikan satu kelas, atau hanya satu kelas tertentu yang saya ambil. Nah, mungkin anak semua kan ada mengisi Google Form, ya. Benar ya? Semuanya kan mengisi ya. Halo? Masih jelas suara saya?
Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jadi di antara 10 kelas itu kelas 81 yang banyak merespon bersedia, ya, merespon bersedia. Jadi makanya saya kontak wali kelas 81 Ibu Novita perihal izin untuk mengajak siswanya mengikuti kegiatan simulasi belajar di sekolah. Nah, setelah sharing dengan wakil kurikulum sama kepala sekolah, dari jumlah yang saya minta 37 ya, satu kelas ya, 81. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Jadinya yang kemarin setujunya sekitar 25 orang ya, 25 orang waktu saya sharing itu. 25 orang. Dari yang 25 ini saya ajukan lagi kepada sekolah, diminta untuk dikurangi lagi sehingga disepakati untuk mengambil 12 orang ya. Karena untuk hadir di sekolah ini masa PPKM itu hanya boleh 25%. Jadi PPKM ini bukan berarti kita tak boleh aktivitas di sekolah. Yang hanya maksud dari PPKM ini adalah membatasi, ya, bukan tidak boleh sama sekali kita melaksanakan kegiatan di sekolah. Jadi untuk amannya jumlah 12 lah yang diambil. Nah, 12 orang ini saya belum pernah melihat anak-anak semuanya. Ya, kita belum pernah berjumpa, belum pernah bersapa. Inilah pada malam ini kita bisa bersapa. Tentu saya minta bantuan ketua kelas, Atia, untuk memilih kawan-kawannya berjumlah 12 orang dari 25 orang tersebut. Ya, alhamdulillah anak-anak untuk malam ini komitmen 11 orang 11 orang hadir kecuali Naila ya. Naila Putri Ramadhani. Dia tidak ada konfirmasi kepada saya. Tapi dia harus melalui Atia ya. Terima kasih informasi untuk Atia. Ini menjadi catatan saya juga nantinya. Ya, untuk pelaksanaan kita untuk 3 pertemuan ke depan. Jadi anak-anak sekalian, saya diwajibkan untuk melaksanakan tatap muka itu sebanyak 3 kali pertemuan. Ya, jadwalnya itu masih menunggu dari pihak kampus Universitas Bina Bangsa Gate Sepeda, karena dia akan mengatur jadwal dengan mahasiswa lainnya. Jadi untuk 3 pertemuan ini bukan berarti 3 hari berturut-turut. Tidak, ya. Seandainya nih, contoh nanti saya dapat jadwal di akhir Agustus, minggu keempat. Seandainya nanti dapat hari Senin. Jadi saya berharap di jadwal pertama tersebut anak-anak semuanya siap untuk hadir di sekolah, ya. Jadwal nanti tidak mendadak. Nanti setelah nanti pihak kampus men-share jadwal untuk praktek mengajar, nanti saya akan langsung kabari kepada anak-anak semuanya untuk menyesuaikan agenda kegiatannya di rumah. Jadi Bapak berharap anak-anak memprioritaskan jadwal simulasi belajar ini di sekolah. Ya, kegiatannya hanya pada jam sekolah, ya, dari pagi sampai siang. Jadi anggaplah anak-anak yang biasanya belajar daring, kamu dikhususkan untuk datang ke sekolah untuk 3 kali pertemuan. Bisa ya? Bisa kita komitmen? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk kegiatan kita tetap menjalankan protokol kesehatan, ya. Dan untuk ruang belajarnya kita akan pakai 2 tempat. Ruang kelas untuk teori, lapangan untuk praktek. Ya, materi yang akan saya ajarkan, ya mungkin anak sudah saya sampaikan juga melalui grup, yaitu sepak bola. Karena sepak bola ini yang materi yang baru saya sampaikan, dan di situ banyak masalah, ya, banyak masalah yang perlu diangkat, dicarikan solusinya, ya. Sepak bola, materi sepak bola, kalau anak-anak ingat apa yang sudah saya tugaskan kepada anak-anak, boleh ketua kelas menjawab? Tugas menendang, menggiring, dan menahan bola. Oke, menyundul udah?
Menyundul. Belum, Pak. Belum. Jadi berarti anak-anak menyimak ya, dari menendang, menahan, dan menggiring. Di antara video-video yang anak-anak kirim, ya hanya sedikit yang benar-benar melakukan sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Ya, kebanyakan seperti setengah hati, ya seperti setengah hati, ataupun memang butuh diajarkan langsung. Ya, inilah kesempatan nantinya masalah yang timbul dari pemberian materi sepak bola ini saya angkat untuk dipraktekkan atau disimulasikan untuk belajar tatap muka bersama siswa. Dan anak-anak semuanya, jadi nanti kita komitmen dulu bersama. Saya berharap juga orang tua Ananda semua telah tahu untuk kegiatan kita di sekolah, melaksanakan simulasi belajar di sekolah sebanyak 3 kali pertemuan. Dan siang tadi Bapak sudah mengedarkan surat izin orang tua. Bapak berharap anak-anak segera memprosesnya, menyampaikan kepada orang tua, dan orang tua tahu menandatangani surat tersebut. Anak foto dulu, difotokan saja, telah ditandatangani, difoto atau di scan, kirim ke nomor WA saya. Nah, nanti yang aslinya dibawa saat pelaksanakan pertemuan yang pertama. Ya, ini sebagai laporan saya ataupun pegangan kami pihak sekolah bahwa anak-anak yang datang sebanyak 12 orang di sekolah ini benar-benar telah mendapatkan izin oleh orang tuanya. Boleh Bapak bertanya ya, sebelum Bapak, ini baru 2 orang ya, baru 2 orang yang mengirimkan surat izin orang tuanya. Berarti masih ada sekitar 10 orang lagi yang belum memberikan surat izin orang tuanya. Jadi Bapak berharap surat izin itu bisa kami dapat segera, sehingga ini sebagai pegangan kami nantinya. Mana tahu ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mengganggu kegiatan pembelajaran kita di sekolah nantinya. Anak-anak sekalian, suara saya masih terdengar jelas? Masih, Pak. Masih, Oke. Pak. Saya cobalah absen dulu ya, secara lisan saja dulu. Untuk Atia Anaila Khairisniswa. Hadir, Pak. Oke. Orang tuanya sudah tahu untuk kegiatan kita nih? Sudah, Pak. Diizinkan? Izinkan, Pak. Baik. Dido Lorenzo. Hadir, Pak. Dido, Hadir. orang tuanya sudah tahu untuk kegiatan kita di sekolah? Sudah, Pak. Diizinkan? Iya, diizinkan, Baik. Pak. Frederick Evandarius. Frederick. Hadir, Pak. Oke. Orang tuanya sudah tahu kegiatan kita di sekolah? Sudah, Pak. Diizinkan? Diizinkan. Baik. Irene Olivia Sihotang. Ya, Pak. Orang tua sudah tahu kegiatan kita di sekolah? Sudah, Pak. Tidak? Sudah, Pak. Sudah. Diizinkan? Diizinkan, Pak. Oke. Keisa Zikra Aurelia. Hadir, Pak. Oke. Orang tua tahu kegiatan kita di sekolah? Tahu, Pak. Diizinkan? Diizinkan. Baik. Kezia Yurisya Dermawan. Hadir, Pak. Orang tua tahu kegiatan kita di sekolah? Tahu. Diizinkan? Diizinkan, Pak. Muhammad Afif Azahir. Hadir, Pak. Orang tua tahu kegiatan kita di sekolah? Tahu, Pak. Diizinkan? Diizinkan, Pak. Baik. Muhammad Sabana Ilham. Ada Muhammad Sabana Ilham? Tidak ya?
Naila Putri Ramadhani. Hadir, Pak. Oke, orang tua tahu kegiatan kita di sekolah? Tahu. Diizinkan? Diizinkan, Pak. Baik. Syahrat Resvan. Hadir, Pak. Oke, orang tua tahu kegiatan kita di sekolah? Tahu, Pak. Oke, diizinkan? Diizinkan. Baik. Tengku Zaki Arif. Hadir, Pak. Oke, orang tua tahu kegiatan kita di sekolah? Tahu, Pak. Diizinkan? Diizinkan, Pak. Baik. Terakhir Yosi Dwi Sisdia Putri. Hadir, Pak. Orang tua tahu kegiatan kita di sekolah? Tahu, Pak. Diizinkan? Iya, Pak. Baik, berarti tinggal satu orang saya belum dapat jawaban, yaitu Muhammad Sabaha Ilham. Ya, ini saya butuh konfirmasi dia segera. Karena nanti Senin, seperti yang saya sampaikan kepada anak-anak semua, surat paling lambat saya terima. Ya, surat izin orang tua paling lambat saya terima. Karena ini akan saya serahkan kepada wakil kurikulum dan juga kepala sekolah. Ya, sebagai berkas administrasi laporan kegiatan kita untuk melaksanakan simulasi belajar tatap muka di sekolah. Ya, anak-anak sekalian, untuk berapa lama sih kita melaksanakan kegiatan di sekolah? Itu kita melaksanakan sesuai dengan jam belajar kita tatap muka. Ya, 1 jam itu ada sama dengan 40 menit. Berarti kita akan melaksanakan satu hari itu selama 2 jam. Ya, 2 kali 40 menit. Nah, anak-anak diharapkan hadir sebelum jadwal yang ditentukan, 15 menit sebelum jadwal ditentukan. Karena kita harus mengatur tempat dan persiapan lainnya. Sehingga ketika perekaman ataupun penilaian dari dosen ataupun tim penilai, kita semuanya sudah siap. Ya, jangan ketika penilaian berlangsung kita baru melakukan persiapan, sehingga itu sangat-sangat akan mengurangi nilai. Ya, masalah ketepatan waktu juga. Ya, di sini banyak penilaian akan disampaikan baik dari penampilan guru, juga peserta didik, dan juga kesiapan sekolah kita, tempat di mana kita praktek. Contoh, kita akan melaksanakan praktek sepak bola. Sepak bola itu lapangannya di mana? Boleh jawab? Tentu lapangannya adalah di lapangan sepak bola. Benar kan? Nah, di sekolah kita lapangan sepak bola berada di luar lingkungan sekolah. Berarti di lapangan pelajar kan? Di ruang terbuka. Nah, tentu ini kan menjadi resiko seandainya kita melaksanakan aktivitas di luar sekolah. Nah, terpaksa lapangan yang digunakan adalah lapangan basket. Karena lapangan basket yang ada di lingkungan sekolah. Ini saja sudah mengurangi nilai. Karena melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan tempatnya. Halo? Masih jelas suara saya, anak-anak? Jelas, Masih. Pak. Oke. Nah, jadi masalah tempat saja sudah ada pengurangan nilai. Siswa juga. Nah, saya membawa 12 siswa atau peserta didik. Nah, nanti ketika di absensi, yang hadir dari 12 ini ternyata ada 5 atau 6. Berarti juga itulah mengurangi karena tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. 12 peserta didik yang harus hadir. Ternyata yang hadir kurang, pada situ sudah termasuk pengurangan nilai. Nah, belum lagi penyampaian materi, pemaparan. Nah, ini semua termasuk dinilai. Jadi saya berharap dengan anak-anak semuanya kita bisa komitmen bekerja sama dalam mempersiapkan penampilan ataupun kegiatan kita dalam simulasi belajar ini. Jadi nanti saya akan sering mengajak anak-anak semua melaksanakan pertemuan melalui Zoom meeting ini, ya.
Jadi Bapak berharap kalian mau meluangkan waktunya agar persiapan kita benar-benar baik, sehingga rekaman video kita dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini juga dinilai baik. Karena ini akan menjadi dokumentasi Kemendikbud, ya. Yang mana ini akan ditonton ataupun di-share seluruh Indonesia, ya. Mungkin kamu bisa lihat banyak guru-guru yang menampilkan video pembelajarannya. Kita bisa lihat bersama-sama melalui link YouTube, ya. Dan video ini juga pelaksanaan kita juga akan seperti itu nanti. Di orang lain akan bisa memiliki akses untuk melihat kegiatan kita. Dan tentunya kita berharap kita bisa memberikan video terbaik kita, ya, sehingga bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan kita ataupun guru-guru yang ada di Indonesia, ya. Jadi bisa kita bekerja sama anak-anak semuanya. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Bisa, Pak. Oke, penjelasan saya ataupun pemaparan saya cukup jelas. Jelas, Pak. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Ini waktunya tidak banyak karena kita Zoom meeting kan terbatas waktunya 40 menit. Ya, ini sudah tinggal berapa menit lagi nih. Bagi yang ingin bertanya, pertanyakan saja. Insya Allah akan saya jawab. Atau ada keraguan, sampaikan saja. Saya persilakan kepada anak semuanya. Dan untuk ketua Datangnya kelas, jam berapa, Pak? siapa? Siapa yang bertanya? Datangnya jam berapa, Pak? Oke. Itu kita nanti akan lihat jadwal yang diberikan. Contoh, kalau seandainya saya dapat jadwal jam 8 pagi, berarti anak-anak semuanya diusahakan datang paling lambat setengah 8 sudah ada di sekolah. Jelas suara saya respon? Jelas, Pak. Oke. Jadi kalau seandainya kita dapat jadwal jam 8, berarti diusahakan anak-anak jam setengah 8 sudah ada di sekolah. Jadi nanti selama perekaman 80 menit, ya 80 menit, berarti 1 jam 20 menit itu anak-anak dituntut untuk totalitas dalam melaksanakan kegiatan. Setelah itu kalian boleh pulang. Ya, setelah acara penilaian ataupun perekaman, anak-anak boleh pulang langsung ke rumah. Jadi tidak ada kegiatan lagi di sekolah. Ada yang lain ya? Ketua kelas, mana ketua kelas? Pak, untuk tanggalnya kapan, Pak? Soalnya di akhir Agustus ada vaksin kedua kalau yang di sekolah. Untuk jadwal saya belum dapat lagi, belum dapat. Kita tunggu aja dalam minggu ini nanti kata pihak kampus akan men-share-nya. Oh, oke. Makasih, Pak. Oke. Jadi ketika nanti dapat saya jadwal, langsung saya akan sampaikan kepada anak semuanya. Jadi bisa menyesuaikan. Yang lain? Pak, lokasinya nanti di sekolah atau di mana? Ya, kita melaksanakan kegiatan di lingkungan sekolah, di ruang kelas dan lapangan basket. Jadi nanti pertemuan pertama, pertemuan 2, dan pertemuan 3, pelaksanaan kita 2 tempat. Di awal kita di ruang kelas, saya akan menyampaikan pemaparan materi, dan dilanjutkan kita ke lapangan untuk praktek. Nanti untuk mode kegiatannya nanti akan saya sampaikan untuk pertemuan kita selanjutnya. Jadi nanti anak-anak bisa pelajari bahan materi yang akan saya sampaikan. Yang tidak mengerti nanti boleh bertanya. Sehingga nanti ketika kita di pertemuan tatap muka, semuanya setelah berjalan seperti apa yang tertulis dalam dokumen yang saya buat tuh. Contoh, anggap kita seperti membuat sinetron, ya. Ini anak-anak kan hobi nonton sinetron nih. Jadi bagaimana jalan ceritanya itu
begitu juga nanti praktek yang akan kita laksanakan. Dari awal mulai membuka pembelajaran sampai menutup pembelajaran itu dinilai. Dan tidak boleh ada kesalahan. Ada lagi yang bertanya? Tak usah ragu, bertanya aja. Karena nanti perekaman juga kamera akan bergerak, ya. Jadi kamera tidak terfokus di ruangan kelas saja, tapi nanti kita melaksanakan kegiatan keluar, kamera akan dibawa juga keluar, ya. Karena tim penilai juga tak mungkin dia bisa bergerak sendiri, ya. Saya letakkan kamera dalam kelas, kita keluar, tak mungkin dia bisa bergerak keluar sendiri tanpa kita harus membawanya. Nanti kan saya akan dibantu oleh kru juga yang lainnya, oleh guru-guru. Ada lagi kira-kira? Cukup? Ya. Bawa bekal, Pak. Boleh. Karena kantin kayak enak buka tuh. Udah lama kantin enak buka. Jadi bawa aja bekalnya. Kita mungkin paling lama 2 jam di sekolah. Ya, aktivitas di sekolah itu paling lama 2 jam. Perekaman 80 menit. Ya, perekaman hanya sekitar 80 menit. Setelah itu anak-anak boleh pulang. Jadi kalau misalnya kita dapat jawab pagi, ya paling jam 9 atau jam 10 anak-anak udah boleh pulang. Ada lagi kira-kira? Cukup? Cukup jelas anak-anak semuanya? Cukup, Pak. Oke, baik. Nanti saya akan selalu koordinasi sama ketua kelas ya. Nanti ke ketua kelas tolong aktif untuk mengajak kawan-kawannya untuk menyampaikan apa pesan-pesan saya nantinya. Dan saya juga berharap anak-anak yang ada 11 orang ini itu patuh dengan ketua kelas ya. Jadi ketika saya menyampaikan pesan sama ketua kelas menyampaikan kepada anak-anak semuanya, tolong didengar dan dilaksanakan ya. Ini hanya untuk melaksanakan kegiatan kita selama 3 pertemuan ini. Kalau nanti ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan di grup ya. Dan saya berharap surat izin orang tua paling lambat Senin sudah saya terima. Kalau bisa Minggu sudah selesai semuanya itu. Oke, saya rasa itu aja. Saya ucapkan terima kasih pada anak-anak semuanya. Sukses untuk anak-anak. Dan untuk kegiatan di sekolah besok, tetap bawa masker ya. Tetap bawa masker. Walaupun nanti kalau disuruh buka sama tim penilai, dibuka. Ya. Karena mungkin kita berolahraga di lapangan memakai masker. Ya, itu sesak napas kita nantinya. Ya, karena untuk prokes ini, untuk olahraga itu ada pengecualian untuk tidak memakai masker. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang anak-anak luangkan untuk pemaparan saya pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh.